Hello and welcome back to Digpis ITTS channel. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kuantitatif proses analisis. Jadi kuantitatif proses analisis ini merupakan salah satu metode dalam proses analisis yang paling penting dibanding yang lain atau yang bisa dihitung gitu ya. Jadi di sini ada perhitungan dari 4 elemen, yaitu cost, quality, dan time. Lalu yang terakhir ada flexibility. Itu apa sih? Yaitu merupakan performance measures ya. Jadi akan saya bahas secara lengkap di video ini. So stay tuned and check this out. Oke, jadi kita akan mulai lagi pembahasan setelah pada video sebelumnya kita membahas lengkap mengenai kualitatif proses analisis. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mengenai kuantitatif proses analisis. Jadi bagaimana cara menganalisis suatu proses secara kuantitatif. Bagaimana sih secara kuantitatif? Jadi sebelumnya analisis kualitatif merupakan alat yang sangat valuable untuk mendapatkan wawasan sistematis ke dalam suatu proses. Namun hasil yang diperoleh dari analisis kualitatif kadang tidak cukup rinci untuk memberikan dasar yang kokoh dalam pengambilan keputusan. Jadi pertimbangkan pemilik proses dari proses persewaan peralatan build IT yang bersiap untuk mengajukan kasus kepada COO perusahaan bahwa setiap insinyur lokasi harus diberi komputer table dengan akses nirkabel untuk menayangkan katalog pemasok dan untuk membuat permintaan persewaan dari lokasi konstruksi manapun. Pemilik proses akan diminta untuk mendukung investasi dalam istilah kuantitatif secara khusus dan memperkirakan berapa banyak waktu dan uang yang dapat dihemat dengan melakukan investasi ini. Untuk membuat perkiraan seperti itu, kita perlu melampaui analisis kualitatif. Bab ini memperkenalkan berbagai teknik untuk menganalisis proses bisnis secara kuantitatif. Dalam hal ukuran kinerja seperti waktu siklus, waktu tunggu, dan biaya. Secara khusus, bab ini berfokus pada 3 teknik, yaitu flow analysis, lalu queuing analysis, dan simulation. Semua teknik ini memiliki kesamaan, sehingga kemungkinan kita akan menghitung ukuran kinerja suatu proses, mengingat data tentang kinerja aktivitas individu dan sumber daya dalam proses tersebut. Lalu perusahaan ini sangat ingin pasti proses bisnisnya berjalan dengan efektif, efisien, dan menghasilkan benefit yang tinggi. Nah, hal yang paling mungkin untuk dilakukan yaitu dengan melakukan performance measure. Jadi performance measure di sini yang pertama yaitu ada time atau waktu, cost, biaya, quality atau quality, dan yang terakhir yang keempat yang masih jarang dibahas yaitu fleksibilitas. Kenapa fleksibilitas itu penting dan termasuk dalam kuantitatif? Jika 3 unit atau 3 variabel sebelumnya ini time, cost, quality ini sudah jelas bahwa mereka menghitung sesuatu secara kuantitatif dan eksplisit ya. Waktu, biaya, dan quality bisa dihitung. Namun fleksibilitas, kenapa fleksibilitas bisa masuk? Masih
menjadi pertanyaan. Jadi diibaratkan ada suatu perusahaan yang menjalani proses bisnis dengan normal, lalu terjadi suatu event yang extraordinary, luar biasa. Lalu perusahaan itu tidak tahu harus melakukan apa dan akhirnya bangkrut. Contohnya seperti pada saat ini karena ada pandemi, banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak usaha yang rugi hingga tutup gitu ya. Lalu inilah pentingnya mengapa fleksibilitas itu diperlukan oleh suatu perusahaan. Jadi masing-masing dari 4 dimensi kinerja yang disebutkan, yaitu waktu, biaya, kualitas, dan fleksibilitas, dapat disaring menjadi sejumlah ukuran kinerja proses. Juga disebut sebagai indikator kinerja utama atau KPI, Key Performance Process. Ukuran kinerja proses adalah kuantitas yang dapat ditentukan dengan jelas untuk proses bisnis tertentu. Dengan asumsi tentu saja bahwa data untuk menghitung ukuran kinerja ini tersedia. Misalnya ada beberapa jenis biaya seperti biaya produksi, biaya pengiriman, atau biaya sumber daya manusia. Masing-masing jenis biaya ini dapat disaring lebih lanjut menjadi ukuran kinerja tertentu. Untuk melakukannya, seorang perlu memilih fungsi agregasi seperti hitungan, rata-rata, varians, persentil, minimum, maksimum, atau rasio dari fungsi agregasi ini. Contoh spesifik dari ukuran kinerja biaya adalah biaya pengiriman rata-rata per item. Di bawah ini kami membahas secara singkat masing-masing dari 4 dimensi dan bagaimana mereka biasanya disempurnakan menjadi ukuran kinerja tertentu. Waktu seringkali dimensi kinerja pertama yang muncul dalam pikiran ketika menganalisis proses adalah waktu. Secara khusus, ukuran kinerja yang sangat umum untuk proses adalah waktu siklus, juga disebut waktu throughput. Waktu siklus adalah waktu yang diperlukan untuk menangani satu kasus dari awal hingga akhir. Meskipun biasanya tujuan upaya desain ulang untuk mengurangi waktu siklus, ada banyak cara berbeda untuk menentukan tujuan lebih lanjut. Misalnya, seorang dapat menargetkan pengurangan waktu siklus rata-rata atau maksimal waktu siklus. Dimungkinkan untuk fokus pada kemampuan untuk memenuhi waktu siklus yang disepakati dengan klien pada waktu berjalan. Namun cara lain untuk melihat waktu siklus adalah dengan fokus pada variasinya, yang terutama berada di belakang pendekatan seperti Six Sigma. Aspek lain dari dimensi waktu muncul ketika kita mempertimbangkan konstituen waktu siklus, yaitu waktu pemrosesan, waktu yang digunakan sumber daya, misalnya waktu peserta proses atau aplikasi perangkat lunak yang dipanggil oleh proses digunakan untuk sebenarnya menangani kasus. Yang kedua, waktu tunggu atau waiting time. Atau di sini kita sebut dengan queuing, waktu tunggu yang dihabiskan kasus dalam mode siaga. Waktu tunggu termasuk waktu antrian, waktu tunggu karena tidak ada sumber daya yang tersedia untuk menangani kasus tersebut, dan waktu tunggu lainnya. Misalnya karena sinkronisasi harus dilakukan dengan proses lain, atau karena masukan diharapkan dari pelanggan atau dari aktor eksternal lain. Yang ketiga, biaya atau biaya dimensi kerja umum lainnya. Ketika menganalisis dan mendesain ulang proses bisnis memiliki sifat finansial. Sementara kami mengacu pada biaya di sini, kemungkinan juga untuk memberi penekanan pada perputaran
hasil atau pendapatan. Jelas peningkatan hasil mungkin memiliki efek yang sama pada laba organisasi sebagai penurunan biaya. Namun, desain ulang proses lebih sering dikaitkan dengan pengurangan biaya. Ada perspektif berbeda tentang biaya. Pertama-tama adalah mungkin untuk membedakan antara biaya variabel, biaya tetap, biaya overhead, dan lain sebagainya. Biaya tetap adalah biaya overhead yang hampir tidak dipengaruhi oleh intensitas pemrosesan. Biaya tetap tipikal mengikuti dari penggunaan infrastruktur dan pemeliharaan sistem informasi. Biaya variabel berkorelasi positif dengan beberapa variabel kuantitas, seperti tingkat penjualan, jumlah barang yang dibeli, dan jumlah karyawan baru, dan lain sebagainya. Pengertian biaya yang berkaitan erat dengan produktivitas adalah biaya operasional. Biaya operasional dapat berhubungan langsung dengan keluaran dari suatu proses bisnis. Sebagian besar dari biaya operasi biasanya adalah biaya tenaga kerja, biaya yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam memproduksi barang atau memberikan jasa. Dalam upaya perancangan ulang proses, sangat umum untuk fokus pada pengurangan biaya operasi, terutama biaya tenaga kerja. Otomatisasi juga sering kita lihat sebagai alternatif tenaga kerja. Jelas meskipun otomatisasi dapat mengurangi biaya tenaga kerja, hal itu dapat menyebabkan biaya insidental yang terlibat dengan pengembangan aplikasi masing-masing dan diperbaiki biaya pemeliharaan selama masa pakai aplikasi. Kualitas proses bisnis dapat dilihat dari setidaknya dua sudut yang berbeda, dari sisi klien dan dari peserta proses. Ini juga dikenal sebagai perbedaan antara kualitas eksternal dan kualitas internal. Kualitas eksternal dapat diukur sebagai kepuasan klien, baik dengan produk atau prosesnya. Kepuasan terhadap produk dapat dinyatakan sebagai sejauh mana klien merasa bahwa spesifikasi atau harapan dipenuhi oleh produk yang dikirimkan. Di sisi lain, kepuasan klien dengan proses berkaitan dengan cara pelaksanaannya. Masalah tipikal adalah jumlah, relevansi, kualitas, dan ketepatan waktu informasi yang diterima klien selama pelaksanaan kemajuan yang dibuat. Di sisi lain, kualitas internal proses bisnis terkait dengan sudut pandang peserta proses. Masalah kualitas internal yang khas adalah tingkat yang dirasakan oleh peserta proses dalam mengendalikan pekerjaan yang dilakukan, tingkat variasi yang dialami, dan apakah bekerja dalam konteks proses bisnis dianggap menantang. Menarik untuk dicatat bahwa terdapat berbagai hubungan langsung antara kualitas dan dimensi lain. Misalnya kualitas proses eksternal misalnya. Seringkali diukur dalam istilah waktu, misalnya waktu siklus rata-rata atau persentase kasus di mana tenggat waktu terlewat. Dan dalam buku ini kami membuat pilihan bahwa setiap kali ukuran kinerja mengacu pada waktu itu diklasifikasikan bahwa dimensi waktu meskipun ukuran tersebut juga terkait dengan kualitas, fleksibilitas, kriteria yang paling tidak diperhatikan untuk mengukur pengaruh ukuran desain ulang adalah fleksibilitas proses bisnis. Fleksibilitas dapat diartikan secara umum sebagai kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan. Perubahan ini mungkin menyangkut berbagai bagian proses bisnis, misalnya kemampuan perusahaan atau sumber daya untuk melaksanakan tugas yang berbeda dalam mengatur proses bisnis, kemampuan proses bisnis secara keseluruhan untuk menangani berbagai kasus dan beban kerja yang berubah, kemampuan manajemen yang bertanggung jawab untuk mengubah struktur yang digunakan dan aturan alokasi, kemampuan organisasi untuk mengubah struktur dan daya tanggap proses bisnis sesuai dengan keinginan pasar dan mitra bisnis.
Cara lain untuk mendekati dimensi kerja fleksibilitas adalah dengan membedakan antara waktu proses fleksibilitas, waktu pembuatan. Fleksibilitas runtime menyangkut peluang untuk menangani perubahan dan variasi saat menjalankan proses bisnis tertentu. Fleksibilitas waktu build menyangkut kemungkinan untuk mengubah struktur proses bisnis. Semakin penting untuk membedakan fleksibilitas proses bisnis dari dimensi lain. Lalu selanjutnya, cara lain untuk mengklasifikasikan dan menentukan ukuran kinerja diberikan oleh konsep balance scorecard. Jadi mengenai balance scorecard ini akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi teman-teman tetap stay tune dan see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.